Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Eh, Pada hari ini saya secara khusus ingin menyapa Bapak Ibu Rektor perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan khususnya Bapak Ibu Dekan Fakultas-Fakultas Hukum serta ketua-ketua sekolah tinggi ilmu hukum di seluruh Indonesia. Mengapa kali ini saya ingin menyapa khusus Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua-Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, sejawat-sejawat esa praktisi, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2021 yang akan datang, Kementerian Pendidikan Tinggi kita telah menerapkan kurikulum kampus merdeka sebagai wujud atau pelaksanaan dari visi Presiden Jokowi untuk menghasilkan SDM unggul. Dan dalam konteks tersebut, dalam konteks visi Presiden tersebut, Presiden menghimbau agar kampus-kampus memiliki paradigma baru, yaitu paradigma yang adaptif dengan perkembangan zaman, khususnya terkait dengan teknologi. Dan kita tahu Indonesia saat ini juga sudah masuk ke dalam disrupsi industri 4.0, yang artinya ada begitu banyak bidang pekerjaan yang digantikan oleh kecerdasan buatan atau robotik. Nah, bagaimana kaitannya, hubungannya dengan dunia hukum, ya, dengan fakultas-fakultas hukum, dengan pendidikan tinggi hukum? Nah, saya percaya kita semua juga harus segera menyambut kurikulum kampus merdeka ini, yang notabene 40% titik beratnya mengarah kepada praktek, kepada dunia nyata. Saya percaya bahwa inilah jawaban dari kekurangan pendidikan kita selama ini, yaitu link and match, yaitu menjawab kebutuhan pasar. Dan dalam konteks pendidikan tinggi hukum, tentu ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Tentu ini merupakan suatu kegairahan yang tersendiri, menuntut kesiapan, menuntut antusiasme untuk menyambutnya dengan terengginas, dengan tangkas, dengan cerdas. Nah, salah satu ciri khas kampus merdeka, kurikulum kampus merdeka ini adalah bagaimana kampus mengundang banyak praktisi-praktisi profesional untuk terlibat mengajar. Karena sekali lagi arahnya adalah harapannya adalah 40% kurikulum pendidikan tinggi itu masuk ke dalam dunia praktek. Dan salah satu ukuran adalah bagaimana penyerapan para lulusan sarjana yang baru itu ke dalam pasar. Ini saya kira sesuatu yang sungguh-sungguh menantang, yang selama ini merupakan kelemahan pokok dari pendidikan kita. Dan sepanjang data yang saya miliki, perkiraan saya kurang lebih di Indonesia ini ada sekitar 700-an kampus, dan dari sejumlah itu sekitar 400 kampus yang memiliki fakultas hukum, termasuk di dalamnya kurang lebih 50 sekolah tinggi ilmu hukum. Nah, bisa kita bayangkan kalau setiap tahun setiap fakultas hukum dan sekolah tinggi ilmu hukum itu menghasilkan 100 saja sarjana hukum baru, ya,
yang di wisuda, kita bisa membayangkan setiap tahun berarti sudah kurang lebih lahir 40.000 sarjana hukum. Lalu mau kemana para sarjana hukum yang sebanyak itu? Berapa yang kira-kira menjadi hakim, menjadi jaksa, dan lain sebagainya? Sisanya kemana? Ya, kalau hanya mengambil pendidikan khusus advokat yang umum, ya kita tahu, bisa dibayangkan berapa jumlah advokat saat ini yang sudah ada, yang saya perkirakan juga sudah oversupply. Ya, indikasi-indikasinya banyak sekali, dalam kenyataan itu banyak sekali. Ya, para sarjana hukum praktisi yang relatif tidak mendapat pasar, bahkan berkecenderungan menjadi profesi yang kurang bermartabat. Ya, kita lihat kadang-kadang seringkali kalau ada satu saja pejabat bermasalah, wah, yang ada yang membela di belakangnya ratusan lawyer. Itu membuktikan betapa banyak nganggurnya para lawyer. Ya, di pengadilan-pengadilan tidak sedikit yang berpraktek seperti makelar. Di daerah-daerah juga demikian. Saya mendengar banyak testimoni dari rekan-rekan yang selama ini mengikuti pendidikan khusus di kami. Begitu banyak para lawyer ini kurang mendapatkan pasar, ya, sehingga banyak sekali praktek-praktek yang kurang baik yang dilakukan oleh para lawyer. Itu menjadi tantangan tersendiri, saya kira. Karena itu benar-benar saya mengharapkan bahwa kurikulum 2021 dari Kementerian Pendidikan Tinggi ini benar-benar disambut dengan antusias, mengubah paradigma, dan khususnya dari sarjana hukum yang fresh graduate ini benar-benar sudah mulai memikirkan kualitas. Dan Anda hanya bisa memenangkan pasar, merebut pasar kalau Anda berkualitas. Tidak puas hanya sekedar menjadi sarjana hukum praktisi yang datar, yang umum saja. Untuk bisa memenangkan pasar, untuk bisa diterima pasar, ya, dengan baik, kita harus memiliki keunggulan. Baik keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan fighting spirit untuk terus menjawab tantangan zaman, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden itu. Dan juga tantangan kompetensi, tantangan skill dan pengetahuan hukum yang tinggi, yang relatif 1-2 langkah di atas yang lain. Dan itu hanya mungkin kalau semua adik-adik mahasiswa ini mau memasuki dunia pendidikan yang sifatnya kekhususan, yang tidak hanya lagi ke dunia yang umum, tetapi dunia kepengacaraan yang khusus. Yang sebenarnya pasar dari pengacara itu sangat kuat, masih sangat kuat, karena tidak ada dunia, khususnya dalam dunia usaha, yang tidak membutuhkan hukum. Ya. Dan itu hanya bisa dijawab oleh mereka yang sudah mempersiapkan diri dari dini untuk menjawab tantangan itu, untuk menjadi SH spesialis, lawyer spesialis. Dan kami dari Akademi Hukum dan Bisnis dengan segala kerendahan hati sejak tahun 93 sudah menjawab tantangan itu. Ya, semenjak saya sudah kembali studi dari luar, saya sudah melihat kebutuhan itu, sehingga sejak 93 itu saya sudah melakukan pendidikan-pendidikan yang bersifat khusus, yang tentu sesuai dengan bidang saya dalam dunia hukum dan bisnis. Nah, saat ini Akademi Hukum dan Bisnis bersyukur telah memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ya, untuk menjawab tantangan itu. Saya berterima kasih, saya sangat salut kepada kampus-kampus yang sudah merespon lebih dulu, ya,
untuk atau mengantisipasi lebih dulu untuk kurikulum kampus Merdeka itu yang menekankan keunggulan kompetitif dan kompetensi itu. Ya. Kita tahu saat ini Indonesia pun sudah ikut masuk ke dalam dunia teknologi digital yang tinggi. Disrupsi industri 4.0 juga sudah melanda di Indonesia. Artinya ada banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh kecerdasan buatan atau robotik. Jadi kalau kita memerlukan, katakan saja ya, program accounting sudah begitu banyak bisa dengan mudah diunduh. Program-program hukum pun demikian. Kalau orang saat ini membutuhkan informasi tentang undang-undang, tentang kerangka besar perjanjian, ya, tentang informasi hukum yang lain, itu tinggal main klik di internet dan selesai. Artinya dunia lawyer dan juga dunia profesional yang lain juga harus menyadari akan semakin tergerus peranannya dengan kehadiran robotik, dengan kehadiran teknologi digital ini. Karena itu, kalau masyarakat hukum tidak mau menyadari hal ini, juga akan tertinggal dan tidak bisa memainkan peranan yang signifikan di Indonesia. Nah, sementara Indonesia adalah negara hukum, tapi sangat memprihatinkan saat ini kita sudah memiliki 7 presiden, tetapi belum ada satupun dari presiden itu yang berlatar belakang sarjana hukum. Ya, padahal kalau sarjana hukum mau terus meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya, peranan yang signifikan baik di tingkat negara maupun di tingkat sosial masyarakat di dalam dunia bisnis akan sangat signifikan. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya menghimbau dengan segala kerendahan hati, kiranya semakin banyak perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, sekolah-sekolah tinggi hukum, ya, fakultas-fakultas hukum yang mau bekerja sama dengan kami untuk mencetak sarjana-sarjana praktisi, sarjana-sarjana hukum praktisi untuk menjadi SDM hukum yang unggul tadi. Ya, ini harapan kami, sehingga dengan demikian jumlah lulusan yang begitu banyak, lulusan SH yang begitu banyak akan diimbangi dengan kualitas juga yang tinggi, dan ini hanya bisa dilakukan bagi mereka yang sudah sungguh sadar, yang sungguh tercerahkan akan tantangan zaman ini. Demikian pesan saya berkaitan dengan kurikulum Kampus Merdeka 2021, dan akhirnya salam sehat untuk semua.